Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali memutalaah, memudarasah kitab Turas, warisan ulama Muhammadiyah, warisan seorang ketua Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah yang paling lama, dan juga beliau merupakan penghulu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan beliau juga alumni madrasah tercinta kita, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Siapa beliau? Yaitu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Wardan Diponingrat. Dalam kitabnya yang fenomenal yang dipakai hingga saat ini, yaitu kitab Risalah Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kemarin telah kita sampaikan tentang hijrah para kaum muslimin ke Habasyah. Telah kita sampaikan hijrah kaum muslimin ke Ethiopia, dan juga telah kita sampaikan bagaimana kaum muslimin ketika itu disiksa habis-habisan, mempertaruhkan harta, mempertaruhkan kehormatan, mempertaruhkan jiwa demi kemuliaan Islam. Dan pada saat itu telah kita ceritakan kisah muadzin pertama dalam Islam, yaitu siapa? Bilal bin Rabah, yang kisahnya ditimpa batu di siang bolong, panas sekali, disuruh untuk kembali ke agamanya yang lama, menyembah berhala. Tetapi apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah? Yaitu ahad. Tetap pada pendiriannya untuk terus istiqomah berada dalam agama Islam. Dan telah kita ceritakan juga keluarga Yasir itu disiksa habis-habisan. Anaknya Ammar bin Yasir juga ditodong dengan pedang di lehernya. Dan yang paling tragis, istri dari Yasir, ibu dari Ammar bin Yasir, yaitu Sumayyah. Beliau merupakan syuhada pertama di dalam agama Islam, syahidah, putri perempuan pertama di dalam agama Islam, karena perjuangannya mempertahankan iman
sampai harus meregang nyawa dengan cara yang tragis, yaitu ditombak dari kemaluannya sampai atas, dan itu meninggal dengan cara seperti itu sangat biadab sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya manzilah, kedudukan yang mulia, memberikan kepadanya kedudukan yang luar biasa, yaitu syahid. Yaitu apa? Syahid. Mana syahid? Hah? Atelo goreng. Syal. Bismillah. Tetapi setelah, dan kita tahu bahwasanya umat Islam di awal penyebarannya disiksa habis-habisan, disiksa dengan luar biasa, siksaan yang sangat pedih. Tapi sebelum itu, mari kita hayati perjuangan awal Islam. Kalau kajian jangan sambil tidur, kajian jangan tidur-tiduran, kajian jangan ngobrol, kajian silakan maju merapat, jangan di belakang seperti itu. Umat Islam zaman dahulu bulan Ramadan puasa yang tidak makan tidak minum, perang dan tetap menang. Umat Islam zaman dahulu dengan kemuliaannya menuntut ilmu itu duduk dengan rapi, tidak bergerak, seolah-olah disifati oleh para ulama ka'anna ala ru'usihim tayr, seperti halnya di atas kepalanya itu ada burung. Bayangkan kalau kalian gerak-gerak, burungnya terbang. Kalau kalian belajar terus kalian duduk, ada burung terus di kepala kalian, apakah kalau kalian gerak-gerak burungnya itu tetap di situ? Enggak lah, kabur, terbang. Maka dari itu disifati karena sahabat luar biasa anteng, tidak ngobrol sendiri, tidak bercanda sendiri. Supaya apa? Supaya berkah ilmunya juga dihitung ikut kajian. Nah, ayo. Setelah umat Islam disiksa habis-habisan, maka datanglah pertolongan. Nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Maka sekali-kali tidak, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu dekat. Nah, kapan pertolongannya? Di sini akan kita bahas. Nah, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wonten ing taun 6 saking tumuruning wahyu ingkang paman Sayyid Hamzah lumebet Islam. Panjenenganipun kalebet ewanipun tiyang Quraisy ingkang dipun segeni dening para tiyang Arab. Sareng para kafir Quraisy mangertos bilih Sayyid Hamzah lumebet Islam, manahipun sami kuwatos. Je punika nguwatosaken mbok bilih agami Islam saya tambah kiat. Pramila para kafir Quraisy saya tambah-tambah anggenipun nundhukaken panganiaya dumateng para ingkang sami lumebet Islam. Pertolongan pertama yaitu datang setelah 6 tahun turun wahyu, yaitu pada tahun ke-6 kenabian. Pada tahun ke-6 kenabian ada seorang dedengkot kafir Quraisy, ahli perang, ahli pedang,
pemberani yang merupakan dedengkot Quraisy, pembesar Quraisy, pembesar kaum kafir, masuk Islam. Siapa itu? Yaitu adalah Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah. Hamzah siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa itu Hamzah bin Abdul Muthalib? Yaitu adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan pembesar Quraisy yang disegani, dedengkot Quraisy, dan merupakan bangsawan kaum Quraisy yang banyak diikuti. Jadi seperti itu. Masya Allah, masuk Islam, mendapatkan hidayah dan berjuang demi agama Islam. Apakah Sayyid Hamzah saja? Tidak. Pada tahun yang sama masuklah singa padang pasir, masuklah orang yang itu kalau ngomong bukan dengan mulut, ngomong dengan pedang. Segala urusan selesaikan dengan pedang. Mau berapapun orangnya yang melawan dia, tetap maju, tidak gentar. Siapa itu? Yaitu adalah Sayyid Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal orang yang keras. Ngomongnya bukan pakai mulut, pakai pedang. Apa-apa selesaikan dengan pedang. Ini dia. Siapa yang tidak takut pada Umar? Semuanya takut. Semuanya takut pada Umar. Kok bisa orang yang hatinya keras, apa-apa main pedang, apa-apa main fisik, yang ditakuti oleh semua kaum kafir Quraisy, kok bisa masuk Islam? Bagaimana ceritanya? Diceritakan bahwasanya di sini. Ugi wonten ing taun 6 kasebat Sayyid Umar nggih punika satunggaling tiyang Arab golongan Quraisy ingkang dados mengsahipun Islam bebuyutan. Ugi lemebet agami Islam. Jalaran mau seratan ayat Al-Qur'an ingkang wonten ing griyanipun sedherekipun putri Asma Sayyidah Fatimah binti Khattab. Manggalah rahipun mekatan nalika Sayyid Umar dipun cariyosipun sadherekipun putri sampun murtad Islam, enggal lajeng wangsul perlu anyektosaken leres lan botenipun. Kisah Umar bin Khattab ini merupakan peristiwa yang sangat unik. Nah, kisah Umar bin Khattab ini sangat unik sekali. Awalnya Umar bin Khattab itu niatnya pengen membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Umar bin Khattab pergi ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Dahulu umat Islam di awal di Mekah itu sering berkumpul di rumah Arqam, ya, di rumah Arqam, sahabat yang bernama Arqam. Untuk apa? Berdakwah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan wahyu, menyebarkan maklumat tentang dinullah yang lurus. Maka dari itu pendadaran ini, sahabat yang digodok di rumah Arqam ini
maka diadopsi oleh Muhammadiyah menjadi Baitul Arqam atau Darul Arqam, yang nanti kalian akan mengikutinya di Mu'allimin. Ya, pelatihan Darul Arqam. Karena terinspirasi dari digodoknya sahabat di rumah Arqam. Apa bahasa Arabnya rumah? Baitun atau Darul. Jadi ada yang nyebut Baitul Arqam, ada yang Darul Arqam. Tetapi ketika Umar bin Khattab menuju Darul Arqam itu tadi, rumah Arqam itu tadi, Umar ketemu sama siapa? Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah. Ditanyalah Umar bin Khattab itu oleh Nu'aim, "Wahai Umar, mau kemana?" Umar mau kemana? Dijawab. Umar pun menjawab, mau ke rumahnya Arqam. Ngapain ke rumahnya Arqam? Ya, mau membunuh si murtad itu. Siapa yang murtad itu? Siapa lagi? Umar menjawab, siapa lagi yang menjelek-jelekkan berhala kita, yang menghina kita, yang menghina nenek moyang keturunan kita? Siapa itu? Siapa? Nabi Muhammad SAW yang memerangi penyembahan berhala. Berarti Umar awalnya ke sana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu Nu'aim bilang ke Umar, yang benar, serius. Emang kamu yang benar, nggak malu? Kenapa kok nggak malu? Umar bingung. Kenapa si Nu'aim bilang yang benar, kok nggak malu? Apa yang harus malu? Nu'aim memberitahukan bahwasanya apa? Apakah kamu mau pergi untuk membunuh Muhammad, padahal adikmu sendiri, adiknya Umar siapa? Fatimah. Adiknya Umar, Fatimah, telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Fatimah telah masuk Islam. Apa nanti nggak malu ke sana pengen membunuh Nabi, tapi adiknya sendiri, keluarga sendiri malah jadi pengikut Nabi? Masa iya nggak malu? Maka Umar bin Khattab kaget. Apa ya? Kabar dari mana? Siapa yang ngasih tahu? Akhirnya Umar bin Khattab mencari adiknya, yaitu Fatimah itu tadi. Muka Umar bin Khattab menjadi merah, marah, pedangnya ingin terhunus. Lalu Umar bin Khattab mencari itu adiknya itu tadi. Di rumah Fatimah, sesampainya Umar bin Khattab di rumah Fatimah, Fatimah baru sedang ada orang banyak, ada kumpulan, berkumpul dengan suaminya, yaitu adalah Sa'ad bin Zaid dan juga seorang sahabat. Siapa? Habbab bin Aras. Habbab bin Aras. Siapa suaminya? Tadi Sa'ad bin Zaid atau Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Zaid dan Habbab bin Aras. Mereka sedang ngapain berkumpul? Mereka berkumpul sedang membaca Al-Quran. Sedang berkumpul, sedang baca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran ada suhuf. Dahulu kalau kalian ketahui, Al-Quran itu ditulis itu bukan di atas kertas. Ya, sebagian di atas kertas. Dahulu itu Al-Quran itu ditulis di macam-macam. Ada yang di batu, ada yang di kulit, ada yang di daun, macam-macam. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika itu
mereka itu sedang membaca Al-Quran di suhuf. Lalu diketuklah pintunya adiknya itu Fatimah, diketuk, tok tok tok. Lalu dijawab orang yang di dalam, siapa itu? Jawablah, ini Umar. Wah. Ketika mendengar suara ini Umar, itu tadi sahabat Habab bin Arad lari, dia takut. Ya, kenapa lari takut? Karena takut dibunuh, karena takut dengan ngerinya Sayyidina Umar ketika itu. Lalu setelah itu semuanya pada takut, bergelagat aneh, dan suhuf Al-Quran yang tadi dibaca disembunyikan. Nah, tapi Umar masuk, ketahuan. Umar masuk dan ketahuan. Lalu Umar bertanya kepada Fatimah, apa yang kau sembunyikan itu? Mana? Kasih. Apa yang kau sembunyikan? Yaitu Fatimah berkata, ini suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran Al-Quran. Lembaran Al-Quran. Maka dibacalah lembaran tersebut, yaitu surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Apa artinya? Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sulit, untuk bikin susah manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lituzza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas setiap orang tentang apa saja yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Mendengar ayat ini, mendengar surat ini, apa yang dilakukan Umar? Umar bergetar, hatinya bergetar. Apa yang dilakukan Umar akan kita jelaskan di pertemuan minggu depan. Nah, ayat nahdlatin dirasatan Nabi qiraatil hamdulillah. Baik, sekian dari yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.